Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Empers, welcome back to MP Career Talk Season 2. Nah, di episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang lulusan MP yang ternyata sekarang itu lagi berkarirnya di bidang entrepreneur nih. Nah, kalau misalkan kalian penasaran, pokoknya tonton terus ya videonya sampai di akhir. Sebelumnya, kenalin dulu Empers, nama aku Cinta Ulan Safitri. Dan hari ini aku gak bakalan sendirian karena pastinya bakal ditemenin sama pembicara aku yang keren banget. Boleh nih Kak diperkenalkan biar teman-teman Empers semua pada kenal. Halo Empers, nama gue Wisal. Gue MP 2011. Oke, ini MP 2011. Kalau boleh tahu kakak kabarnya sekarang gimana Kak? Ya, alhamdulillah sehat. Kalau kabar keluarganya mungkin? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah sehat juga. Terus kalau sekarang ini mungkin kesibukannya kakak lagi ngapain aja? Kalau untuk kesibukan sih lagi fokus di bisnis aja. Jadi bisnis gue ini di bidang, boleh langsung gue sebutin sih? Boleh Kak ya? Sebutin aja. Ya, sekarang lagi sibuk di urus perusahaan di PT Praja Laksana Group. Kebetulan di bidang supplier di alat-alat kebersihan dan chemical kebersihan untuk kantor, kafe, resto, hotel dan lain-lain. Oke, berarti lumayan banyak ya, maksudnya ke ininya nyebarnya gitu ke nge-supply-nya. Nah, terus berarti ini udah agak nyinggung-nyinggung ke ranah entrepreneur nih Kak. Yes. Oke. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih deep lagi, aku kan sempet ngepoin kakak mungkin di LinkedIn, yang dimana di situ tertera kalau kakak itu pernah ikut juga Hima. Tapi nggak dijelasin tuh Himanya tuh ikutnya departemen apa dan segala macam, mungkin boleh diceritain Kak. Oke. Dulu gue ikut Hima itu di tahun 2013 di bawahnya Biro Bendahara. Jadi bendaharanya dulu itu namanya Sari Puspita. Terus gue di bawahnya dia ada Biro Entrepreneur namanya. Oh, berarti dulu tuh nggak kepisah kayak sekarang ya kalau ini apa entrepreneurnya departemennya. Gitu. Kalau iya. sekarang berarti terpisah gitu ya? Iya. Ada bendahara sendiri, entrepreneur sendiri ya? Iya, kalau bendahara Okay. masuknya ke adalah pakai BPH. Oh ada. Oke. Kalau dulu sih masih di bawahnya bendahara. Jadi divisinya bendahara, di bawahnya ada Biro Entrepreneur. Oke, berarti kalau boleh tahu emang suka masuk ke Hima masuk ke Hima kewirausahaan emang suka Kak? Iya, kurang lebihnya sih begitu. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang mungkin lebih berkaitan lagi sama entrepreneur. Kira-kira kenapa nih kakak memilih menjadi entrepreneur setelah lulus MP? Atau setelah lulus itu kakak kerja dulu atau kayak gimana, mungkin boleh diceritain. Oke, jadi setelah lulus dari MP itu gue gak langsung kerja. Jadi gue sempet, gak langsung jadi entrepreneur. Tapi gue kerja dulu, jadi ketika 2015 lulus dari MP, alhamdulillahnya langsung keterima kerja di salah satu bank swasta terbesar ya di Indonesia. Terus baru dari situ 2021 gue resign. Terus ya mau coba usaha yang udah gue jalanin dari 2019 dulu sebelumnya. Sebelum gue bangun PT itu, jadi gue udah ada usaha lain dulu. Jadi terus 2021 gue resign, fokus di usaha yang dari 2019 udah gue jalanin. Terus 2021 pertengahan baru secara nggak sengaja sih sebenarnya bikin PT ini. Jadi awalnya cuma ketemu sama salah satu distributor chemical sama alat-alat kebersihan. Terus punya ide, coba deh iseng deh tawarin dulu ke kafe-kafe yang ada di sekitar Jatiwaringin waktu itu. Karena kan emang rumah gue di Jatiwaringin kan. Jadi iseng dulu tawar-tawarin yang kafe-kafe di Jatiwaringin. Terus responnya oke, coba lari lagi ke tempat lain. Terus responnya juga oke, terus iseng-iseng lagi nawarin ke kantornya temen. Terus responnya juga oke, baru deh dari situ. Oh ya boleh deh bikin PT deh. Untuk supply chemical sama alat kebersihan ini. Biar lebih legalitasnya juga lebih jelas sih. Kalau misalnya nih yang di 2019 kan katanya emang udah pernah ini kan kayak bikin gitu. Yes. Itu tentang chemical juga kah? Atau beda? Berkaitan sih sebenarnya. Karena gue bikin itu laundry. Jadi gue bikin laundry kiloan gitu di Jatiwaringin juga. Dari 2019 akhir gue bikin itu, terus 2020 lanjut 2021 ya alhamdulillah gue baru dapat project juga untuk laundry, salah satu produsen daging terbesar juga sih di Indonesia. Jadi dari situ ya iseng-iseng baru nih kan karena laundry butuh chemical,
Nah terus gue juga udah kenal sama si distributornya itu, coba maksudnya coba gue beli peralatan apa chemical yang lain, terus gue tawar-tawarin ke resto segala macam dan responnya oke ya, makanya lanjut ke sana sih. Berarti keren banget nggak sih, kayak misalkan awalnya cuma yang kayak laundry, terus kepikiran laundry berkaitan sama ini, terus kayak jadinya malah jadi apa tadi tuh, supply, perusahaan yang supply gitu ya kayak. Nggak keren sih, nggak sengaja soal itu juga. Tapi secara nggak sengaja aja bisa tuh Kak. Berarti kan kalau emang udah diniatin lebih bisa lagi dong harusnya. Betul, emang semua harus berdasarkan niat sih. Kalau emang lu nggak niat ya akan susah sih ke depannya. Benar. Tapi beneran ini dadakan aja, emang nggak ada niat terbesit sama sekali berarti awalnya pun? Awalnya karena emang gue cuma mau fokus di laundry, terus iya secara nggak sengaja itu juga, nggak awalnya dari laundry, terus gue hubungin ke distributor yang biasa supply pewangi, supply deterjen ke gue, ternyata dia ada di chemical lain kayak disinfektan, hand soap, dan emang pada saat itu kan momennya juga lagi pas kan, pandemi juga kan. Iya benar. Dan semua resto, semua kafe, semua hotel, kantor pasti butuh chemical itu, jadi ya udah jalanin aja, lanjut. Ya alhamdulillah sih, lanjut terus sampai sekarang. Alhamdulillah tuh Kak. Terus nih selama Kakak ngejalanin apa nih perusahaan atau PT Kakak ini, ada nggak sih struggle yang mungkin emang Kakak rasain, dan gimana tuh buat Kakak ngatasinnya? Boleh dijawab Kak. Banget, kalau untuk struggle pastilah. Semua perusahaan startup itu pasti ngalamin struggle di awal kayak gimana. Apalagi modal ya, modal itu udah paling utama lah kalau di suatu perusahaan startup itu. Karena jadi ketika kita ngebangun perusahaan startup itu pasti ada dua kendala lah. Ada dua kendala yang pasti ditemuin. Pertama itu, kendalanya itu mungkin perusahaan startup ini nggak punya klien. Ketika udah marketingnya nyebar ke sana kemari, bisa jadi nggak dapat klien. Walaupun mereka modalnya udah cukup kuat. Nah, kalau yang kendala kedua itu ada juga kondisi ketika perusahaan startup ini modalnya nggak cukup, maksudnya nggak terlalu besar, cuma orderan banyak. Oh iya benar. Nah kalau di gua itu yang gua alamin yang di kondisi kedua ini, modal nggak terlalu banyak, tapi orderan alhamdulillahnya banyak. Itu yang pusing. Terus kok bisa gitu Kak, bisa kayak gitu? Ya gini, jadi kalau untuk masalah entrepreneur atau masalah bisnis, sebenarnya apapun sih. Cuma kalau di entrepreneur atau bisnis itu masalah trust itu yang paling utama. Karena ketika lu bisa ngebangun trust ke orang lain atau orang-orang di sekitar lu, itu udah pasti orang-orang sekitar lu pasti akan bantu sih. Benar. Jadi ketika lu nggak dapet trust itu dari orang-orang sekitar lu, ya wassalam. Jadi kenapa bisa banjir itu ya, karena bisa banjir orderan itu mungkin ya karena mereka punya kepercayaan sendiri ke Kakak gitu ya kayak. Betul, dari sisi modal pun juga akhirnya dapat pinjaman juga dari orang-orang sekitar juga. Dan akhirnya ngebantu sampai sekarang. Betul, sangat-sangat ngebantu sampai sekarang. Terus selain dari segi modal, mungkin ada apa lagi tuh Kak struggle-strugglenya? Struggle-nya lagi sih kalau ngebangun perusahaan baru itu ya pasti masalah finance sih. Finance. Karena ya ketika lu ngebangun perusahaan sendiri, itu kan lu cuma ada beberapa orang yang ada di dalam perusahaan itu kan. Iya benar. Nah itu ya beberapa orang itu harus nge-handle semua masalah. Jadi dari mulai marketing dia handle juga, terus dari masalah finance dia handle juga, terus masalah apa lagi ya, secara administratif juga lu harus handle sendiri. Nah itu pasti ya struggle-nya pasti lebih, ya effortnya juga harus lebih besar lagi sih kalau untuk ngerjalanin perusahaan baru itu. Kalau Kakak sendiri nih, apa tadi karyawan itu gimana? Nggak Kakak ngerekrutnya? Kalau di gua itu sementara kan dulu jadi gua awalnya berpartner ya. Nah ini nih yang harus gua tekenin lagi buat teman-teman juga nih. Kalau untuk ngejalanin bisnis sebisa mungkin jangan berpartner. Lu Kenapa jalanin sendiri. gitu? Lu jalanin sendiri aja. Kenapa gitu Kak? Boleh diceritain mungkin? Gimana ya? Karena gini, ketika lu berpartner dengan orang lain itu kan pasti ada pemikiran-pemikiran yang beda. Nggak mungkin orang lain itu punya pemikiran yang sama persis sama kita. Itu udah pasti. Nah itu lebih baik sih kalau ketika emang lu punya suatu ide, lu mau ngejalanin bisnis apa, lu jalanin sendiri. Jangan berpatokan sama orang lain. Ketika lu emang secara ketika lu nggak mampu nih, lu ngukur diri lu, gua tapi belum mampu nih untuk kayak ngurusin finance sendiri, ngurusin administratif sendiri. Oke, lu boleh tarik orang, cuma lu jangan berpartner.
Jadi kayak kakak tetap jadi yang utamanya gitu ya kak? Yes, betul. Jadi jadiin orang yang akan lu ambil itu, orang yang akan lu rekrut itu sebagai tim lu atau sebagai karyawan lu, bukan sebagai partner lu. Jadi Iya. semua keputusan tetap ada di lu gitu. Karena mungkin tadi masalahnya adalah karena kita punya beda kepala, beda isi kepala, itu mungkin yang bikin Betul. nantinya bakalan ada Betul. masalah-masalah lagi gitu ya Betul kak banget, ya. betul banget. Jadi makanya iya kalau emang kalian mau mulai usaha jangan sama sekali jangan sampai berpartner sih menurut gua gitu. Cuma Iya. kalau emang lu mau coba ya silakan. Berarti tergantung mungkin pribadi masing-masing Iya, iya lagi betul. gitu. Karena emang udah banyak sih contohnya. Udah Udah banyak. banyak contohnya dan udah gua alamin juga sih. Oke. Nah, kalau menurut kakak sendiri dalam berbisnis ini tuh pentingan modal dulu seperti yang tadi kan modal menjadi suatu masalah. Iya. Tapi mendingan modal dulu atau yang penting kita punya ide dulu buat ngembangin usaha itu. Menurut kakak gimana tuh? Kalau dari gua sih yang penting ide dulu sih. Ide dulu. Ide, niat sama passion lo. Nah, ini kalau ngomong soal passion itu jangan main-main soalnya karena kalau ketika lu nggak passion di bidang itu, ya itu pasti akan mati di tengah jalan sih. Jadi ketika lu udah ngejalanin itu terus di tengah jalan lu emang nggak sesuai passion lu, terus lu bosen, itu pasti akan mati. Sayang sih. Sayang. Jadi lebih baik ya udah kita tahu passion kita mau di mana ya kita niatin gitu Betul. ya. Terus kalau buat modal sendiri nanti gimana tuh kak? Nah itu tadi yang masalah trust. Makanya lu sebisa mungkin dari sekarang itu ngebangun trust ke orang-orang sekitar lu. Biar mungkin mereka mau ngebantu kita juga gitu. Yes, pasti suatu saat kita pasti akan mengalami kesulitan. Nah itu pasti orang-orang sekitar lo yang pasti akan bantu. Oke, benar juga sih kak. Karena apalagi kalau sekarang tuh kita nggak bisa langsung gampang percaya sama orang. Betul. Tapi mungkin kita bisa berikan dia tuh kayak kebaikan yang mana nanti kerasa gitu di dia. Jadi dia Betul. mau ngebantuin kita Betul. gitu ya kak. Terus kalau kakak pribadi punya role model nggak sih dalam ngejalanin ini? Kayak tadi kan kakak emang udah punya passion, udah punya niat. Tapi apa emang kakak punya ada sosok yang memberikan inspirasi gitu yang benar-benar kakak jadi pengen kayak gitu? Kalau dari gua pribadi sih ya role model gua sih dari kakek gua sama bokap. Karena emang kakek juga ada usaha dan bokap juga ngejalanin usahanya kakek. Terus ya role model gua sih dari beliau-beliau itu. Jadi almarhum kakek gua itu pernah ngomong ke gua ketika lu ngebangun suatu usaha atau suatu perusahaan lebih baik lu jangan mulai langsung dari nol. Maksud gua nol itu adalah artian ketika lu misalnya lulus nih dari MP, lu lulus dari MP langsung ngejalanin usaha. Nah itu kalau menurut almarhum kakek gue itu jangan. Karena lu ketika langsung itu lu nggak tahu posisinya jadi karyawan itu seperti apa. Nah makanya dari saat itu gua mutusin untuk kerja dulu. Jadi biar gue tahu kondisi jadi karyawan itu seperti apa, terus jadi harusnya jadi atasan itu seperti apa, terus ngejalanin suatu perusahaan itu seperti apa, berorganisasi itu seperti apa. Jadi emang harus lu harus kerja dulu sama orang sih. Jadi biar nanti suatu saat kita jadi pemimpin ya kita tahu apa yang harus Betul. kita tindakan apa yang harus kita lakuin gitu ya kak. Betul. Dan lu nggak bisa semena-mena juga sama karyawan karena lu pernah ngerasain jadi karyawan. Benar Itu banget. sih. Tapi kalau misalkan nih kakak kan berarti tokoh pribadinya tuh dari orang-orang terdekat kayak Yes. kakek sama ayahnya. Iya. Tapi emang berkaitan juga nggak sama bisnis ini? Apa beda bidang atau gimana kak? Beda banget. Beda banget. Beda banget. Beda banget jauh. Bidang apa tuh kalau boleh tahu? Kalau dulu kakek itu ada buat apotek, terus dilanjutin sama bokap. Habis itu ya udah sekarang masih lanjut sih apoteknya juga. Dan gua ya di luar itu sih, udah pasti Iya. di luar itu. Ya tapi berarti memberikan ini banget ya, maksudnya nge-feel banget jadinya kakak pengen juga tuh jadi Iya. entrepreneur. Kayak udah mendarah daging kayaknya. Oh iya benar-benar karena kan dari keturunan tuh ya Yes. kak ya. Oke. Nah tapi penting nggak role model menurut kakak buat nih empers di luar sana? Menurut kakak penting nggak sih punya role model dalam mau meraih impian mereka? Gitu. Penting sih, menurut gue penting banget karena ketika lu punya role model ada satu orang yang bisa lu jadiin panutan, terus bisa lu jadiin juga sebagai guidance lu lah untuk menjalani suatu bisnis. Karena ketika lu udah jadiin satu orang ini sebagai role model lu akan tahu dia ngejalanin bisnisnya itu seperti apa, terus lu juga tahu dia ngebangun bisnis itu seperti apa, dia ngehandle masalah-masalah yang dihadapin
sama usahanya dia itu seperti apa, itu penting sih menurut gue. Berarti kalau misalkan di MP sendiri pun kayak kita mungkin ada yang cita-cita di luar jadi entrepreneur pun, mereka penting ya punya sosok yang emang bisa bikin mereka mungkin bangkit gitu. Kan pasti kalau kuliah juga ada jenuh-jenuhnya gak sih Kak? Banget. Penting gak sih berarti punya entrepreneur, berarti punya role model penting ya Kak? Penting banget. Oke. Nah, kalau dari tadi kita ngomongin usaha, berarti kan Kakak seorang founder kan? Kakak yang membuat itu usaha Kakak. Nah, apa sih makna founder buat diri Kakak sendiri? Dan buat orang lain gitu. Sebenarnya ini gue masih di dalam perusahaan ini sebagai direktur juga. Jadi ya founder itu karena emang konsepnya, semua idenya juga asalnya dari gue, ya makanya gue menyebut diri gue itu founder, karena emang nantinya perusahaan ini akan gue serahin lagi ke orang lain, dan akan gue cari lagi untuk salah satu orang juga untuk menjadi direktur juga dan untuk ngejalanin operasional di perusahaan gue sih. Jadi gue hanya nantinya akan di balik layarnya aja. Oh gitu. Tapi kenapa pengen di balik layarnya aja tuh Kak? Kayaknya mau coba yang lain sih. Mau coba yang lain, berarti belum ada rasa puas nih Kak, masih pengen ngegali terus ya Kak? Iya, mumpung masih muda sih. Mumpung masih muda, jadi ya coba aja semuanya. Karena ketika lu gak nyoba, ya lu gak akan pernah tahu sih hasilnya seperti apa. Oke, tapi nih tadi kan katanya pengen diberikan mungkin ke orang lain, jabatan direkturnya. Apa Kakak pengen gak sih kalau tadi pengen nyari yang lain, tapi pengen gak sih yang si usaha yang ini tuh kayak dibesarin lagi gitu, kayak mungkin ada di mana-mana gitu cabangnya? Pasti dong. Karena kan emang sekarang itu ya alhamdulillahnya sih PT Go ini udah jangkauannya nasional. Karena kita juga ada megang klien kita itu ada Oyo Hotel itu se-Indonesia, itu chemical, terus sabun batangnya, sikat gigi segala macam itu dari kita, alhamdulillahnya. Terus juga untuk BCA sendiri, PT gua juga udah pegang untuk wilayah Sumatera. Terus untuk CIMB, Niaga Auto Finance juga itu semua udah kita yang supply juga senasional. Makanya ya insya Allah sih nextnya itu target gue udah set goal sih mau coba ke internasional sih. Wow, tapi ini nih, kenapa bisa jangkauannya bisa banget luas gitu Kak? Gimana sih cara Kakak bisa dapat koneksi tuh sampai senasional kayak gitu? Nah itu tadi yang gue bilang, trust lagi, karena emang udah trust itu udah paling top priority lah kalau dalam hidup. Jadi ketika lu bisa ngebangun suatu trust ke orang-orang sekitar lu, ya udah pasti akan kayaknya akan dipermudah hidup lu kalau emang orang-orang semua udah percaya sama lu. Kalau boleh tahu tadi aku agak sedikit lupa. Ini tuh bisnisnya tadi dari tahun kapan? 2021 dong berarti? 2021. Berarti masih baru banget dong Kak? Baru banget setahun lewat lah. Tapi lumayan tuh udah bisa ngejangkau nasional. Alhamdulillah. Nah, kalau tadi yang Kakak bilang pengennya ngerancah ke bidang lain, itu ke bidang apa tuh kalau boleh tahu juga? Belum tahu sih. Belum tahu. Makanya kan gue sambil sekarang lagi ngejalanin ini dulu. Ketika nanti udah makin settle, terus udah nemuin tim yang solid, nanti barulah coba-coba yang lain. Oke, berarti masih belum tahu dan masih abu-abu tentang masalah yang tadi. Kalau gitu kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Tips and trick dari Kakak buat teman-teman Empers di sana yang mungkin mau jadi entrepreneur profesional tuh kayak gimana? Oke. Jadi buat teman-teman Empers nih yang mau ngejalanin usaha ataupun emang nantinya kalian mau coba kerja dulu sama orang segala macem, yang paling utama yang tadi balik lagi sih, masalah trust itu udah paling penting dan itu paling utama, karena ketika lu nggak ada trust dari orang-orang sekitar lu, ya udah lu nothing. Terus yang kedua itu sama dari dalam diri lu sendiri sih, niat dalam diri lu seperti apa, terus passion lu juga seperti apa, itu juga paling penting. Karena ketika lu nggak ada passion untuk ngejalanin suatu, ya entah itu usaha atau suatu pekerjaan, ya itu akan menyulitkan diri lu sendiri sih. Jadi benar-benar harus balik lagi ke passion lu. Dan yang paling penting itu konsistensi sih. Jadi ketika lu udah punya passion, terus lu udah niatin ngejalanin itu, tapi kalau lu nggak konsisten ngejalanin itu, ya percuma aja sih. Capek aja lu di awal udah berjuang segitunya, terus lu tapi nggak konsistensi, ya sayang sih menurut gue. Oke, tadi ngebahas
Berarti dari dalam diri kita tuh harus sudah punya niat dan passion sendiri. Nah, kalau menurut kakak nih, gimana sih cara kita ngegali passion kita? Cara kita tuh biar tahu passion kita tuh apa. Kadang tuh kayak aku sendiri tahu nih, oh aku sukanya ini. Cuma kayak gak usah digali deh, kayak gitu, kayak kayaknya capek deh, kayaknya takut deh, kayak banyak banget ketakutan tuh yang kadang suka aku rasain gitu. Kalau menurut kakak gimana nih cara buat tahu dan buat ngegalinya? Oke, kalau dari gua sendiri sih kayaknya lu mesti banyak ikut organisasi, karena ketika lu ikut organisasi itu jadi lu tahu lu harus ngapain, terus lu passion lu seperti apa, terus apa lagi ya, ya lu bisa bisa menggali lah potensi-potensi yang ada di dalam diri lu seperti apa. Jadi benar-benar kayak ikutin aja semua organisasi yang ada di kampus, organisasi yang ada di misalnya di lingkungan rumah segala macam, ikutin aja semuanya. Jadi mungkin dari kita ikut organisasi kita bisa belajar banyak yang mungkin tadinya kita nggak tahu, tapi oh ternyata ini ada di dalam diri aku nih gitu. Betul banget. Makin bisa digali lagi gitu ya Kak. Betul. Jadi ketika lu ikut organisasi, lu tahu harus misalnya di organisasi yang ngelakuin apa. Nah itu cocok nggak sama lu? Kalau emang nggak cocok, ya coba diobrolin lagi di dalam organisasi lu. Ya lu minta dipindahin ke bagian apa yang menurut lu lu passion di situ gitu. Gitu sih. Kalau menurut kakak, tapi kan tadi bilang ikutin aja coba sebanyak-banyaknya organisasi. Apakah emang perlu tuh sebanyak itu organisasi atau harus ada lah prioritasnya kayak gitu? Maksud gue gini, jadi ikutin organisasi. Misalnya ketika lu nggak cocok, ya lu cabut, cari yang lain maksudnya. Jadi jangan benar-benar semua diikutin mentah-mentah ya. Jadi benar-benar ikut hima, terus ikut apa malah jadi nggak ada yang fokus di satu bidang. Ya lu nanti pusing sendiri juga jadinya. Jadi benar-benar lu kayak misalnya ikut hima, terus misalnya di hima lu bagian apa? Kayaknya nggak cocok nih, coba gue pindah di bagian ini. Udah nih kayaknya cocok di sini gue nih. Nah itu baru dari situ muncul, nih kayaknya gue bisa nih ngejalanin peran seperti ini di dalam nanti ke depannya. Kayak gitu sih. Berarti bukan ikut ke banyak organisasi, tapi pilih nih mana yang sekiranya lo cocok gitu di situ. Betul. Oke, gitu ya teman-teman Empers. Jadi kalau misalkan kalian mau pilih organisasi pun nantinya, ya dipilih-pilih gitu yang sekiranya mana yang emang kalian suka dan kalian bisa enjoy lah jalaninnya di situ. Masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak, motivasi dari kakak buat teman-teman Empers yang mungkin punya cita-cita juga nih mau jadi entrepreneur gitu. Paling kalau dari gue sendiri sih ya nggak banyak kata lah ya. Paling cuma semangat doang kayaknya. Kenapa Jangan tuh? pernah berhenti dan ya konsistensi ngejalanin itu. Gitu sih, nggak ada kata-kata yang lain gue. Jadi benar-benar pure semangat dan ya udah kalian yang tahu gitu diri kalian sendiri kayak gimana. Karena ya motivasi itu menurut gue ya yang paling bener itu ya ada dalam diri lu sendiri sih, bukan dari orang lain. Ya mungkin orang lain bisa membantu, bisa makin ngebakar semangat lu lagi ya. Cuma bener-bener kayak ketika lu datang ke suatu seminar motivasi segala macam, terus juga si motivatornya ini juga yang bikin ngebakar semangat orang-orang, tapi ketika lu sendirinya di dalam diri lu mental block dan terus juga dalam diri lu juga ya nggak ada semangat itu, ya percuma. Jadi ya benar-benar kayak motivasi itu ya dari dalam diri lu sendiri sih. Jadi Kak Wisal ini cuma bisa ngasih semangat, tapi buat kalian lagi tuh kalian sendiri gitu yang bisa nimbulin motivasi buat ngelakuin yang cita-cita yang kalian mau, ya kan Kak? Betul. Oke, sekiranya udah terjawab semua nih pertanyaan dari Empers yang udah dikasih di question box juga sama ya pokoknya kayak gitu. Tapi sebelum aku tutup, aku bakalan kasih highlight dari pembahasan yang udah kita bincangin tadi berdua. Kalau misalnya kalian kalau mau ngebuat usaha itu yang paling penting adalah kalian punya passion dan pastinya kalian niatkan terus. Dan kalau bisa saran dari Kak Wisal nih, kalau mau emang ngebangun usaha jangan bareng orang lain, biar tujuan kalian itu jelas nantinya mau kemana. Dan kalau bisa juga sebelum ngebangun usaha kalian bisa nih sambil coba dikumpulin aja modalnya biar bisa ngebantu-bantu. Dan yang gak kalah penting juga kalian coba deh ngebangun trust sama orang lain, biar bisa jadi mereka nanti yang bakal ngebantu kalian gitu di saat kalian susah atau kalian butuh bantuan. Benar ya Kak kayak gitu? Betul banget. Karena materi di podcast kita udah selesai, maka sampai jumpa di episode berikutnya.